Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun teman-teman berada. Pada kali ini, pada malam hari ini adalah pertemuan tatap maya kita yang terakhir ya. Dan sambil menunggu teman-teman yang join, kita mulai dulu dan em, teman-teman yang mungkin berhalangan hadir nanti bisa langsung ini ya melihat tutorial webnya di web e-learning Universitas Terbuka seperti biasanya. Nah, untuk pada malam hari ini kita akan belajar mengenai array, metode, eksepsi, clustering, string buffer, dan math. Ya, dan seperti biasa untuk materi di sini saya ambil dari materi inisiasi tutor yang ada pada web e-learning. Nah, untuk yang pertama kita ke array, ya. Nah, apa itu array? Array itu merupakan objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Kemudian elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks, ya. Kemudian poin-poin penting untuk array ya pada Java. Yang pertama, pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Ukuran array-nya ditentukan saat program berjalan dan bukan pada saat program ditulis. Kemudian yang kedua pada Java adalah objek ya. Dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggotanya. Ya, yang ketiga variabel array dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Yang keempat, indeks pada array itu dimulai dari angka 0. Kemudian yang terakhir pada Java array dibuat statik ya. Kemudian variabel lokal atau menjadi parameter pada sebuah method. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambar di bawah ini. Ya, di sini ada contoh codingnya ya. Pada Java di sini ada penulisan array lokal ya, di mana tipe datanya integer dan di dalamnya ini terdapat angka 1, 2, 3 ya. Nah, kita lihat di gambar sebelahnya, di sini ada angka-angka ya. Kemudian angkanya ada 10, 5, 7, 3, dan 1 ya. Nah, di sini yang ada di bawah ini ya, 0 sampai 4 ini dinamakan indeks array ya. Dari keterangan gambar ini ya, panjang array-nya itu ada 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian indeks pertamanya 0 dan indeks terakhirnya 4 ya. Ini dipahami dulu. Kemudian selanjutnya adalah array satu dimensi ya. Di sini contoh ya, contoh penulisannya ya untuk array satu dimensi ya. Di sini ada cars ya, car ya mobil ya. Tipe datanya string ya. Kenapa string? Karena akan menampung karakter ya. Nah, di dalam variabel car ini terdapat merek mobil ya atau tipe mobil Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Sedangkan di sini ada variabel my_num ya atau my_num ya, tipe datanya integer dan di dalamnya itu karena integer ya memang digunakan untuk menampung angka ya 10, 20, 30, dan 40. Ini datanya. Kemudian contoh array satu dimensi. Nah, ya di sini kita lihat di sini ada variabel array integer di mana tipe datanya adalah integer. Kemudian di sini eh ini indeksnya itu ada 5 ya, di mana di sini mengisi array integer dengan 5 ya pada indeks ke 0. Jadi indeks ke 0-nya nanti diisi data dengan angka 5, kemudian indeks ke satunya diisi data dengan angka 7. Nah, kemudian ditampilkan dengan sistem outprintled ya, di mana ditampilkan indeks ke 0 dan ke satunya berarti yang tampil adalah ini ya, 5 sama 7. Kemudian contoh yang kedua di sini ada penampilan untuk array satu dimensi di mana datanya adalah string ya atau karakter. Nah, di sini sudah berderet ya data array mobil, motor, becak kemudian ditampilkan dari indeks 0 sampai dengan 2. Kenapa sampai dengan 2? Karena datanya 3 ya. Dimulai dari 0, kemudian 1 dan
Becak itu 2. Kemudian akan tampil seperti ini. Ya, outputnya. Kemudian lanjut array multidimensi. Array multidimensi merupakan array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Deklarasinya hampir sama, yang membedakan adalah dimensinya. Ya, misalnya 2 dimensi, maka dijadikan array 2 dimensi. Nah, ini contoh gambarnya. Ya, di sini ada contoh data satuan, puluhan dan ratusan. Teman-teman bisa lihat, ya, di sini ada indeks dalam bentuk baris dan kolom, di mana ini kolomnya itu ada 0, 1, 2, ke bawah juga ada baris 0, 1, 2, dan di dalam tabel ini, kolom dan baris terdapat data. Ya. Kemudian bagaimana menampilkannya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada array 2 dimensi ya, kemudian datanya. Kemudian nah ini coding untuk menampilkannya ya. Dan setelah itu akan muncul output seperti di samping ini ya, tampilkan. Ya, di sini menggunakan array 2 dimensi ya dengan perulangan for ya. Dimulai dari indeks ke 0 ya, i-nya 0 dan berjalan ya, berulang sampai dengan 2 karena di sini ada kurang dari 2. Maka di sini berulang terus sampai dengan kurang dari 2 dan akan muncul output seperti yang di sini. Kemudian kita selanjutnya belajar metode. Ya, metode pada Java merupakan sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melakukan tugas tertentu. Ya, di sini bagaimana cara membuat metode dalam suatu kelas? Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang baris pertama di sini adalah my class, yang kedua baru my method. Kemudian di sini ada coding-coding Java-nya nanti untuk mengeksekusi. Ya. Nah, contoh penerapannya method nih bisa dilihat di kotakan ini. Di sini my method ya. Kemudian ditampilkan hasil dari method dan hasilnya seperti di sini ya, outputnya. Ya, terlihat sistem out print hasil dari method dan di sini eksekusinya itu di bawah method ya. Terus ditutup oleh my method. Kemudian bagaimana cara memanggil method pada suatu kelas dengan menuliskan nama method dan diikuti ini selamat datang Mbak Menik ya. Silakan untuk di ini ya, disimak dengan baik ya. Sebentar saya izin share screen dulu ya. Saya izin. Ya, kita lanjut. Mbak Menik bisa disimak saja ya Mbak ya. Kemudian memanggil method itu dengan ini ya, tanda kurung buka kurung tutup dan penulisannya seperti ini nih. Nih memanggil method ya. Di bawahnya ada kurung buka kurung tutup dan akan tampil hasil dari method. Selanjutnya eksepsi atau exception ya. Ini merupakan peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal atau error. Nah, apa sih penyebab kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya? Kok bisa seperti itu? Yang pertama, masukan datanya tidak valid. Kemudian file yang dimaksud dalam kode program itu nggak ada gitu. Ya, dicari-cari kok nggak ada. Nah, berarti menimbulkan error. Kemudian memorinya tidak terdefinisi ya, jadi tidak dikenali dan sebenarnya masih banyak penyebab lainnya. Ya. Nah, di sini ada kategori error ya di dalam eksepsi ya, ada compilation error, runtime error dan logic error. Nah, untuk compilation error itu merupakan error yang terjadi pada saat program itu dikompilasi atau dikompil ya. Nah, kesalahan yang sering ditampilkan itu kesalahan sintaksis ya, atau kesalahan ketika menuliskan coding atau program, kemudian kesalahan semantik ya, dan ini merupakan kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan oleh programmer gitu ya. Kemudian kesalahan cascading ya, kesalahan ambiguitas gitu. Nah, di sini kesalahan sintaksis ya. Misalnya ya, kita lihat nih di sini harusnya kan Java itu diakhiri oleh titik koma. Nah, ini tidak diakhiri dengan titik koma, akhirnya error ya. Di sini ada pesan kesalahannya. Jadi nanti teman-teman ketika mendapati error seperti ini jangan kaget dulu
dilihat, dibaca pesannya. Oh, di sini ternyata kurang tanda titik koma, berarti dicari. Oh, yang error berarti di line keberapa kayak gitu. Kemudian diperbaiki ya. Kemudian kesalahan semantik, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Nah, di sini ya. Di sini ada coding ya, di sini ya, di mana punya variabel A, B, C dan diberikan tipe data integer. Kemudian ada rumus ya, perintah untuk menghitung A kali B dan hasilnya ditabung di C. Kemudian cetak C. Cuman di sini apa yang bisa dikalikan ya? Karena angkanya itu belum ditentukan ya. Angkanya belum ditentukan, kecuali kalau angkanya ditentukan, maka program itu bisa mendefinisi gitu ya. Oh berarti misalnya di sini A-nya 2, B-nya 5 gitu ya, diinisiasi dulu, berarti hasilnya C itu sama dengan 10. Nah karena ini tidak ada inisiasi gitu ya, tidak ada data dari awal, maka dia bingung nih. Nah, makanya terjadi error. Kemudian kesalahan cascading, ya. Nah, kesalahan cascading itu contohnya nih, misal mau menuliskan perulangan for jadi for gitu ya. Jadinya apa bingung dah ini ya, ada cascading, jadi fungsinya tidak dikenali ya. Nah, kemudian untuk runtime error, kesalahan yang kedua, jadi runtime error itu merupakan kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program dan kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Ya, jadi kesalahan ketika programnya itu sudah dioperasikan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada logical error, jadi kesalahan yang lolos dari kesalahan sintak atau semantik gitu. Kemudian program juga berhasil dikompilasi dan pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan, tapi keluarannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, misalnya nih kita mengcoding, misal di sini kita sudah menentukan 2 plus 2 gitu, A sama dengan 2 plus 2. Nah, harusnya keluarannya itu atau outputnya 4, karena 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, tapi keluarannya bukan 4, misal 10 gitu. Ya, berarti ada kesalahan tapi tidak ini ya, tidak tidak ditemukan kesalahan tersebut ya, dan tidak error kayak gitu. Hanya kesalahan logical errornya aja tuh ya. Kemudian untuk menghindari kesalahan tadi atau mengantisipasi kesalahan tadi, ini ada cara dengan menggunakan ini ya, tracket bersarang, tracket banyak, dan tracket finally. Ya, untuk tracket, sintaknya itu seperti ini, ya. Try ditulis di awal, kemudian tanda kurung kurang awal buka, kemudian blok mana, kemudian ditutup, terus cat exception. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di sini. Jadi, menjebak kesalahan. Jadi di dalam coding ini setelah public static dijebak kesalahannya, di try, kemudian kurung awal, terus setelah setelah ini ya sistem output di sini ya, dan di tengah-tengah kemudian dijebak cat exception. Nah kemudian di sini tuh antara baris yang di sini sama sini tuh ada yang salah. Ya, jadi diketahui sebelumnya. Ya ini outputnya. Nah, kemudian penanganan kesalahan, ada cat bersarang juga ya. Nah, sebenarnya sama-sama tracket yang tadi, cuman di sini yang bersarang itu ada tracket di dalam tracket gitu ya. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Ada tracket di dalam tracket, ada try ya, kemudian kurung buka kurung tutup ada cat, kemudian ada cat lagi di sini ya. Jadi ada dua gitu ya. Sini untuk menjebak kesalahan. Berarti ada logika indeks yang salah nih di sini untuk menjebak kesalahan biar kita itu tahu posisi salahnya itu di sebelah mana gitu. Ya, kemudian ada try-cut finally atau finally ya. Di sini try sama ya cat, kemudian bedanya cuma dikasih finally di akhir ya untuk menjebak kesalahan. Ya. Nanti teman-teman bisa coba gitu ya untuk menjebak kesalahan seperti apa gitu ya. Kemudian, nah, untuk penanganan kesalahan juga bisa menggunakan statement throw ya yang digunakan untuk menjebak kesalahan itu sendiri nih di sini ya. Di sini contoh jika kemudian baru throw new arithmetic exception Anda belum cukup umur. Nah, di sini
untuk menjebak kesalahan sendiri. Oh, ternyata di baris yang ini tuh ada kesalahan yang terjadi seperti itu. Kemudian kita next ya, penanganan kesalahan. Kemudian, nah ini nanti ini sama aja ya. Sekarang kita ke clustering. Di sini clustering itu diturunkan dari Java Lang ya yang menangani deretan karakter. Di sini mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misalnya ya bisa mengubah huruf kecil menjadi kapital, menggabungkan karakter atau string, memenggal string dari depan, tengah atau belakang ya. Nah, di sini untuk mengetahui panjang string ya menggunakan fungsi length kita lihat di sini ya. Di sini ada variabel ya, ada variabel di sini jumlah char, tipe datanya integer, kemudian ada txt, tipe datanya string, kemudian isinya adalah saya suka belajar ya. Selamat datang Mbak Ayunda ya. Bisa disimak ya. Kemudian, nah di sini ada variabel jumlah char untuk menampung txt untuk length ya, untuk mengetahui panjang karakter di sini. Ya, kemudian di sini outputnya ya untuk mengetahui jumlah karakter ya. Kemudian outputnya seperti ini ya. Panjang string di txt adalah 21. Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Jadi karakter atau kalimat dari saya suka belajar Java itu ada 21 ya untuk panjang lengthnya ya. Spasi ikut dihitung seperti itu. Kemudian menggabung string. Di sini ada nama variabel, nama depan, kemudian di sini Kani, nama belakangnya Launggu ya. Nah, di sini tuh diminta untuk menggabungkan string. Jadi yang tadinya terpisah Kani dan Launggu menjadi Kani Launggu ya. Outputnya seperti ini dengan fungsi convert di sini ya. Nih di sini. Kemudian metode-metode dalam string ya, ada metode chart ya untuk mengambil satu karakter di dalam string ya. Nah, ini kita simpel aja ini ya. Di sini ada kalimat halo Java seru ya di dalam variabel string x ya. Nah, kemudian di sini diambil nih diambil karakter di indeks 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian ditampilkan indeks 5, 6, 7, 8 itu karakternya apa saja. Jadi kemudian ditampilkan, nah berarti indeks 5, 6, 7, 8 itu kelimanya Java ya. Kita lihat ya, halo Java seru nih di sini ya, ada ininya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelima adalah C ya. Kan ini mengambil karakter ya. Kemudian yang keenam ya, keenam sebelahnya J itu A, yang ketujuh V dan yang kedelapan A. Jadi em, huruf-huruf yang menempati indeks 5, 6, 7, 8 adalah kalau disambung itu adalah kata Java seperti itu. Kemudian kelas string buffer di sini adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek Java Lang. Kelebihan dari kelas string buffer bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string. Dan di sini string buffer juga memiliki kapasitas yang otomatis ya melebar selama acuan ketuan Java memenuhi. String buffer juga tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru ya. Di sini contoh-contohnya string buffer ya. Perintahnya ada string buffer, open string s ya. Nah, di sini kita lihat ya penerapannya ya. Nah, di sini misal nih ya, di sini ada variabel SBF1 string buffer ya, di mana isinya adalah air laut asin. Kemudian SBF1 true ya, memang air laut kan asin ya, nilainya true ya. Kemudian SBF2 manusia kakinya 3, nah nilainya false. Kemudian ditampilkan ya, ditampilkan, nah outputnya input dan outputnya ya yang ditampilkan. Nah ini sistem output kemudian output, terus di sini ada input ya, kemudian ada input ada output lagi. Nah inputnya air laut asin. Nah ini benar ya, menampilkan inputan SBF1 air laut asin, kemudian outputnya air laut itu asin itu true ya. Di sini ada output
ya. Kemudian ini outputnya ya. Kemudian untuk kalimat kedua inputnya manusia kakinya 3. Benar, ini tampil outputnya, inputnya. Kemudian outputnya adalah ngambil kata SPF 2, manusia kakinya 3, kemudian titik 2 false. Nah ini false gitu ya. Menang. Di sini contoh dari metode string buffer. Kemudian selanjutnya adalah metode insert ya untuk menyisipkan string pada string buffer ya. Di sini kita langsung ke contoh saja. Di sini ada eh, kata di bab 1 ini ya, di variabel 1 bab 1 belajar sangat menyenangkan. Kemudian bab 2 Java. Nah, eh, Java ini ya akan disisipkan ya pada kolom 8. Berarti di sini kolom 8 berarti setelah belajar gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini. Ya, kita lihat buff 1 titik insert, kemudian di indeks ke-8, koma, kemudian buff 2 gitu. Ya, yang disisipkan adalah buff 2 yaitu si Java. Ya. Kemana? Ke ini ya, ke kata setelah R ya di situ. Nah, kemudian tampilkan bab 1 ya. Bab 1 belajar sangat menyenangkan ini ya ditampilkan. Kemudian tampilkan insert kedua berarti belajar Java sangat menyenangkan ya. Tampilkan insert ke-1 juga nih ya. Eh, satu tadi belajar Java sangat menyenangkan terus insert keduanya ditambahkan sekali ya. Di sini ada insert kedua ya, kemudian tambahkan sekali di mana di indeks ke-32. Maka akan tampil insert kedua belajar Java sangat menyenangkan sekali. Jadi untuk menyisipkan kata di kalimat gitu. Nah, kita harus tentukan dulu kata tersebut itu ada di indeks keberapa seperti itu. Ya. Kemudian metode-metode pada string buffer ada metode replace ya, menimpa string ya atau menghapus ya. Contohnya kita langsung ke contoh ya di sini yang digunakan itu misalnya ini ya replace ya, mengganti ini mengganti indeks kelima sampai dengan 9 dari berarti indeks kelima sampai dengan 9 adalah mengganti kata suka ya. Yang tadinya saya suka belajar Java kemudian sukanya ini untuk indeks kelima ya, berarti di angka S sampai dengan dihitung ya 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan indeks ke-9 itu diganti dengan kata senang. Maka outputnya adalah saya senang belajar Java. Seperti itu. Kemudian untuk metode delete ya, kita lihat ya. Untuk penerapannya di sini ada delete ya, sbf.delete. Kemudian yang di delete adalah indeks ke-11 sampai dengan indeks ke-13 ya. Dari mana? Dari SBF yang ini, kalimat SBF yang ada di sini. Saya senang belajar Java. Nah, G-nya kan kebanyakan nih. Nah, kemudian indeks ke-11 sampai ke-13 huruf G-nya itu dihapus gitu karena huruf G sama G ini apa adalah huruf di indeks ke-11 dan ke-13 ya. Maka sebelum dihapus saya senang dengan G-nya 3 belajar Java, kemudian setelah dihapus saya senang belajar Java. Sudah benar ya untuk menghapus salah satu karakter ya atau beberapa karakter yang ada di pemrograman Java ya dengan menggunakan perintah method string buffer yaitu perintah delete gitu. Kemudian metode reverse itu membalik kalimat string. Kita lihat ini dari misalnya saya senang belajar Java akan menjadi ini ya, menjadi tulisan yang dibalik nih. Ya, seperti ini ya. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan dengan memanggil variabelnya SBF titik kemudian reverse dibalik ya untuk membalik kalimat dan hasilnya lihat nih di kanan. Ya, saya senang belajar Java menjadi sesudahnya ini. Yaitu berarti ini kayaknya, oh ya substring ya. Sekarang kita ke substring, memotong string mulai dari indeks tertentu. Ya, misal di sini suka belajar Java. Nah, kemudian di substring di indeks kelima berarti dipotong. Maka hasilnya adalah belajar Java.
ya. Di sini itu berarti dipotong, berarti mulainya dari indeks kelima kan, 1, 2, 3, 4, 5 belajar Java. Sukanya itu dipotong, jadi sukanya hilang, ya. Contohnya di sini, nah ini ya, saya suka belajar Java ya tadinya ini, kemudian di substring 5 ya, sebelum substring hasilnya ini ya suka belajar Java, dan eh, setelah ini kemudian dipotong jadi belajar Java gitu ya. Nah, itu untuk substring ya, untuk metode pada string buffer. Kemudian sekarang kita ke classmath ya. Apa itu classmath ya? Classmath merupakan turunan Javalang yang berisi metode untuk melakukan operasi numerik ya, seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Jadi classmath itu biasa digunakan ya di dalam kelas matematika untuk istilah matematika ya. Ini ada contohnya, misal, nah ini ya, ada X ya, X, ada variabel X dan Y dengan nilai seperti ini, integernya sorry, tipe datanya itu double, kemudian tampilkan ya dengan perintah met ya, titik ABS ya, kemudian panggil X, kemudian met titik ABS panggil Y, met titik ABS ke min 95, D. Nah, maka akan muncul angka seperti ini ya, angka matematika. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode max yang mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel yang diadu ya. Contohnya ini ya. Nah, ini ada tiga variabel, tipe datanya double, ada nilainya juga di X dan Y. Nah, di sini ada max X, Y ya. Nah, di sini di X sama Y, X-nya 6094 dan Y-nya adalah 1000 gitu ya. Jadi nilai terbesar dari 69 dan 1000 yaitu hasilnya, nilai yang terbesar dari dua angka yang dibandingkan ini adalah hasilnya adalah nilainya X, yaitu 6000, sesuai dengan yang muncul di output sini. Ya, nilai terbesar dari 60984 dan 1000 adalah 60.984,1. Seperti itu ya, membandingkan nilai terbesar dan terkecil. Sedangkan metode min kebalikannya, berarti membandingkan nilai terkecil gitu ya. Nah, konsepnya sama kayak tadi, kemudian X sama Y-nya ya di MATMIN dibandingkan dari dua ini mana yang terkecil. Nah, jawabannya adalah 1000. Seperti itu. Kemudian matran mengembalikan integer long double nilai pembulatan terdekat ya. Jadi ini eh, kalau ada hasil matematika koma-koma, intinya dibulatkan seperti itu ya. Pembulatannya itu kalau sudah 5 itu berarti dibulatkan jadi satu angka ya, 5 ke atas gitu ya. Nah, di sini contohnya ada variabel X, Y, ada angkanya masing-masing. Di sini ditampilkan, kemudian ada fungsi untuk membulatkan. Jadi dibulatkan dari ini ya, outputnya dari 1654,974 sekian-sekian dibulatkan menjadi 1655. Dan yang di bawah juga sama, yang 9765134 dibulatkan menjadi 9765 seperti itu. Untuk pembulatan ya pada matematika ya, selamat datang Mas Nurul Huda ya, sambil dicermati ya. Kemudian metode ya, untuk metode SQRT membalikan nilai akar kuadrat. Nah, ini fungsi matematika ya. Di sini eh, di sini misal ada dua variabel, ada nilainya 9 sama 25, kemudian ditampilkan dan dikuadratkan gitu ya. SQRT X dan Y, maka outputnya akan seperti ini ya. Di sini ya, malah kepencet ya, nilai mengembalikan nilai akar kuadratnya ya. Berarti akar kuadrat dari 9 adalah 3, kemudian 25, akar kuadrat dari 25 adalah 5 gitu ya. Ini SQRT fungsinya seperti itu. Kemudian CBRT mengembalikan nilai akar pangkat 3 ya. Ini untuk matematika ya. Jadi menentukan akar-akaran ya. CBRT ini sama konsepnya seperti SQRT tadi, kemudian hanya fungsinya aja yang berbeda ya. Di sini ada titik CBRT, kemudian hasilnya seperti ini ya untuk akar pangkat 3. Kemudian log, nah ini logaritma mengembalikan nilai logaritmik ya.
Nah, ini nilai logaritma 60954 itu berapa? Di sini hanya ditulis rumusnya aja, mat titik log X, maka akan muncul nilai lognya itu adalah 11,018 sekian. Tapi kita itu ya, kalau manusia itu ya harus dihitung dengan rumus logaritma ya. Tapi kalau kalau coding itu ya dengan pemrograman Java kita hanya menggunakan metode log aja gitu ya. Nah, kemudian metode sin yang mengembalikan nilai sin. Nah, ini sama ya penerapannya untuk sin seperti itu. Ya, sama ya. Dengan menggunakan di sini fungsi sin gini ya. Met sin x y ya. Kemudian ditampilkan. Jadi hasil sin dari nilai 45 ya, ini adalah 0 sekian 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 ya. Kemudian untuk min 180 sekian. Itu untuk kepentingan trigonometri. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai tugas 3 atau tugas terakhir. Ya, tadi barusan saja setelah maghrib itu saya lihat teman-teman yang baru mengerjakan itu baru 5 orang ya dari 20 mahasiswa. Nanti setelah ini harapannya teman-teman bisa mengumpulkan sesuai dengan deadline ya, dan jangan lupa disertakan video ya. Ini soalnya sama kayak kemarin ya, hanya saja di sini kita diminta untuk menggunakan fungsi indeks ya. Nah, seperti ini ya. Sama ini ya. Nah, di sini golongannya itu nanti kan inputannya itu jam lembur sama golongan. Cuma di sini ya golongan A, B dan C itu kita beri indeks 0, 1, 2 ya. Kemudian buat persen array ya, di sini rai lembur juga ada ya, rai lembur ada 30%, 32%, 34, 36, dan 38. Inputannya sama, golongan dan jam lembur sama ya konsepnya, cuman beda fungsinya aja nanti kita menggunakan indeks. Outputnya juga gaji golongan plus gaji lembur ya. Jadi nanti diminta menghasilkan contoh seperti ini ya, sama kayak kemarin, yang memasukkan golongan misal B, jam lemburnya 3. Nah, golongan B itu 6,5 juta. Jam lemburnya 3 jam itu 2,210. Jadi penghasilan bersihnya berarti ditambah jadi 8,710. Nah, bagaimana sih coding untuk menampilkan itu? Ya, tadi saya sudah sedikit spill. Ya, di sini ada gaji golongannya. Ya, gaji golongan tipe datanya integer. Ada 5 juta, 6 juta setengah, 9 juta setengah. Ini untuk golongan A, B, C. Kemudian persen lemburnya juga ada data 30, 32, 34, 36, 38. Integer juga ya. Ini dibuat indeks ya di sini. Disimpan secara berderet ya, untuk dengan indeks ya. Kemudian ini scanner input ya. Untuk inputan membuat objek scanner untuk bisa menerima inputan dari keyboard. Kemudian untuk coding input golongan dan jam lembur, berarti tadi sesuai dengan output, di sini ketika di run atau di running ada kalimat masukkan golongan A atau B atau C. Kemudian akan ditampung di variabel golongan, ya, di mana variabel golongan ini adalah untuk menerima inputan ini ya. Kemudian tampil lagi masukkan jumlah jam lembur. Nah, ditampung di dalam variabel jam lembur ya dengan tipe data integer ya dari inputan si user. Kemudian di sini gaji ada variabel gajinya 0, kemudian ada gaji lemburnya itu double ya, mengantisipasi adanya angka yang melebihi integer gitu. Jadi dibuatkan double. Nah, kemudian sekarang kita selanjutnya penentuan indeks berdasarkan golongan. Jadi integer indeks golongan kurang dari 1. Kemudian if golongan equals jika sama dengan A, maka indeks golongannya itu indeks ke 0 ya. Jika A 0, else if golongan equals B itu indeks golongannya indeks ke 1, else if lagi golongan equals C itu indeks golongannya kedua ya. Jadi sudah ditentukan dulu di situ. Jadi kalau A itu indeksnya 0 loh, B itu 1, C itu 2 gitu. Nah, kemudian divalidasi ini golongannya ya. Jika nanti di luar A, B, C ya alias -1 gitu ya, bukan A atau B atau C, maka nanti akan muncul golongan tidak valid
ya. Kemudian program berhenti ya, situ. Nah, kemudian di sini gaji sama dengan gaji golongan dan golongan. Nah, menghitung jam lemburnya sekarang. Jika jam lembur lebih dari sama dengan 1 dan atau jam lembur kurang dari sama dengan 4 ya. Nah, maka di sini berapa gitu gaji lemburnya ya. Karena indeks array di Java dimulai dari 0, maka untuk jam ke-1 kita ambil dari indeks ke-0 ya. Eh, Gaji jam ke-1-nya diambil mulai dari indeks ke-0 karena array itu dimulai dari indeks ke-0 ya. Kemudian selain itu jam lemburnya lebih besar dari atau sama dengan 5, maka presentasinya ini ya. Sebenarnya konsepnya sama kayak kemarin, cuman ini di array saja. Kemudian setelah semuanya ketemu baru dihitung total gaji eh, dengan menjumlahkan gaji plus gaji lembur ya. Dan setelah dihitung maka ditampilkan hasilnya ya. Jika tidak ada coding tampilkan hasil ya, walaupun sudah tersimpan di variabel tetap aja tersimpan di variabel ya. Tidak ditampilkan hasilnya ya. Berarti ditampilkan, nah ini golongan gajinya, kemudian jam lembur, gaji lemburnya, kemudian total gajinya berapa sesuai dengan ini, tampilan ini gaji golongannya berapa sesuai dengan inputan. Kemudian gaji lemburnya 3 jam berapa, jumlah penghasilannya berapa. Nah, itu ada karena eh, tampilan hasil seperti ini. Nah, itu adalah ini ya, sebentar saya stop sharing dulu. Itu adalah pembahasan untuk tugas 3 yang teman-teman mungkin belum selesai dan nanti bisa diselesaikan. Dan saya mau mengabsen dulu kali ya sebelum saya lanjutkan. Mbak Menik Daruwangi, ada tidak? Halo, halo. Oke, nanti supaya ini ya, semoga bisa dengar ya, untuk segera ini ya, upload tugasnya. Mbak Ayunda ada tidak? Mbak Ayu? Mbak Ayu? Mbak Ayu juga ya, tidak ada ya. Semoga juga nanti bisa ini ya, bisa upload tugasnya tepat waktu. Mas Nurul Huda ini tadi yang belakangan bagaimana? Adakah di tempat atau sedang sambil bekerja? Sambil bekerja, Bu. Oke, semangat sekali ya Mas. Memang shift malam terus. Eh, enggak sih, Bu, seminggu seminggu. Oh gitu.